Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan bahagia, sehat, mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kiranya perjumpaan kita di renungan melekat dalam Tuhan dapat mendewasakan kerohanian kita semua, di mana berkat-berkat yang kita terima dapat menjadikan diri kita sebagai alat Tuhan bagi orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah di mana Engkau memberikan semuanya ini kepada kami untuk kembali mendengarkan renungan. Tuhan, biarlah renungan yang disampaikan, yaitu firman-Mu, dapat mencerahkan hati pikiran kami, sehingga rohani kami semakin dewasa di dalam Engkau dan mengalami pertumbuhan. Dan semuanya itu Tuhan, menjadikan kami semakin mengenal Engkau dan kami semakin menghasilkan buah-buah seperti apa yang Engkau harapkan di dalam iman percaya kami. Dan semuanya itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bukan untuk bergaya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kekasih Kristus, memiliki hati yang baru adalah menjadi pribadi yang baru dengan kehidupan yang baru dan sikap yang terus berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan dalam sehari-harinya. Saat kehidupan rohaninya diubahkan menjadi semakin baik, tanpa disadari kehidupan jasmaninya pun turut diubahkan juga oleh Tuhan. Berbicara tentang kehidupan jasmani yang diubahkan semakin baik, biasanya kebanyakan orang akan mempunyai pikiran yang cenderungnya kepada berkat materi. Memang Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sebagaimana dikatakan juga dalam Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang dikaruniai Tuhan kekayaan. Kekasih Kristus, sehubungan dengan datangnya berkat dalam kehidupan kita, dapat datang dan menghampiri melalui kerja keras. Bahkan iblis pun mampu membuat orang mendapatkan berkat dan menjadi kaya raya. Pertanyaannya adalah, apakah berkat yang kita terima dapat menjadi berkat, dapat dinikmati oleh keluarga, dan dapat memuliakan Tuhan? Atau dengan berkat yang diterima membuat diri menjadi sombong? Kekasih Kristus, apapun yang kita terima dari Tuhan, hendaknya itu dapat menjadi alat atau menjadi berkat bagi orang sekitar. Dapat memuliakan dan memasyurkan Tuhan, bukan untuk membanggakan diri atau bergaya dengan menunjukkan dirinya. Kita sebagai umat Tuhan yang harus senantiasa diingat adalah bahwa semua yang kita terima itu adalah karena Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan 18 mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kekasih Kristus, bila semua ini karena Tuhan, janganlah kita hidup seperti kebanyakan orang, di mana hidupnya ingin diberkati tetapi mereka lupa untuk memberkati orang lain. Bila kita sebagai orang yang sudah diberkati secara finansial, bukan menjadi orang yang gemar memupuk harta sebanyak-banyaknya, bukan untuk bergaya dan berpikir bahwa kebahagiaan hanya akan diperoleh dengan banyak hartanya. Ingat, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan, dan Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Maka dari itu, jangan kita menjadi kikir dan terikat kepada berkat kekayaan tersebut. Jangan tamak, sebab kita sebagai orang percaya, walaupun hidup kita berlimpah-limpah harta, hidupnya tidaklah tergantung dan mengandalkan diri pada kekayaan itu, tetapi pada Tuhan. Walau semua itu kita miliki dan dapat kita nikmati, bukan berarti kita boleh bergaya atau menyombongkan diri, tetapi hendaklah kita mengerti tentang maksud dari Tuhan. Maksud Tuhan dalam memberkati kita, yaitu diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama.
Untuk hal ini, Tuhan mencontohkan kehidupan Abraham agar hidupnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tercatat dalam Kejadian 12 ayat 2. Tuhan memberkati umatnya bukan saja agar mereka menikmati berkat tersebut untuk diri sendiri, namun juga agar mereka dan kita dapat menyalurkan berkat Allah, yaitu keselamatan bagi orang lain. Itulah sebabnya Allah memberkati Abraham dan menjadikannya sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Abraham bukan untuk bergaya dengan memamerkan apa yang diperolehnya, melainkan Abraham diminta untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mungkin kekasih akan bertanya, masa saya sudah bekerja keras, saya tidak boleh sedikit saja untuk bergaya, untuk menyenangkan keluarga dan sedikit menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya berhasil. Ingat, ini bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras yang dilakukan. Tetapi ketika itu terus dibiarkan, maka fokusnya bukan lagi berkat yang kita terima akan menjadi alat untuk memuliakan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, melainkan akan mengarah kepada kesombongan. Tuhan memberikan berkat kepada kita agar kita dapat memberi. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi, kalau kita hanya sibuk menimbun harta dan terus berdoa hanya untuk meminta berkat supaya kaya, tanpa melakukan yang lain, jelas itu keliru. Kalau kita diberkati tetapi enggan memberkati orang lain, apalagi untuk bergaya, itu artinya kita menolak untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan sama halnya bahwa kita sudah melawan firman-Nya. Ingat, berkat Tuhan yang kita terima bukan untuk bergaya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sampaikan melalui renungan ini. Sungguh memberkati kehidupan rohani kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, bukan untuk kami bergaya, bukan untuk kami mengangkat derajat kami, tetapi sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah memuliakan nama-Mu. Semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, justru Tuhan berkehendak agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kami. Ketika Tuhan meninggikan, tentu bukan urusan kami Tuhan. Biarlah kami menyadari untuk hal ini. Tuhan, pimpin kami agar kami hanya terfokus melaksanakan dan melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat teguran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus fokus melakukan dan menyenangkan Engkau senantiasa. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan, itulah yang kami rindukan. Kami senantiasa menyenangkan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.